Shalom saudaraku, kita sudah menyelesaikan 5 sifat buruk yang akan menonjol menjelang akhir zaman. Ya, sudah ada 5 sifat buruk yang sudah kita bahas dan kita akan lanjutkan sekarang dengan sifat yang ke-6. Sebelum saya sampaikan apakah sifat yang ke-6 itu, saya mau ulangi kembali bahwa seseorang yang mempunyai sifat buruk, umumnya mereka menikmati sifat tersebut, ya. Jadi ketika mereka dapat melakukan sifat itu, dapat mempraktekkan sifat itu, ada kepuasan di dalam hati mereka. Nah, kemudian yang buruk adalah ketika akan ditegur, mereka umumnya tidak akan mau menerima. Sehingga sifat itu menjadi sifat yang terus-menerus dilakukan dan menjadi suatu kenyamanan bagi orang tersebut. Kalau sebelum-sebelumnya ada orang yang masih ingin menegur sifat buruk itu dan engkau tidak senang hati, ya, engkau tidak mau mendengarkan. Sekarang datang firman Tuhan kepadamu. Jadi sekarang ini yang menegur sifat buruk itu bukan lagi manusia, tetapi firman Tuhan. Jadi ada 18 sifat buruk ini, tegurannya langsung dari firman Tuhan, saudara. Ya, bukan saya juga yang menegur, saudara. Saya hanya menyampaikan apa yang Tuhan sudah sampaikan. Jadi saya tidak menambahi dan tidak menguranginya. Saya sangat berharap ketika mendengarkan pemberitaan firman Tuhan ini, dan saudara mendapati dalam diri saudara terdapat sifat buruk ini, segera bertobat. Karena yang menegur sekarang bukan lagi manusia, tetapi firman Tuhan. Baik saudara, kita akan lanjutkan sifat yang ke-6, yaitu berontak terhadap orang tua. Ya, berontak terhadap orang tua. Apa itu berontak? Ya, berontak atau pemberontakan atau berontak itu adalah suatu tindakan yang tidak mentaati atau melawan perintah orang tua. Itu garis besarnya. Ya. Tidak mentaati, melawan perintah orang tua. Nah, biasanya pemberontakan seorang anak terhadap orang tua tidak sekonyong-konyong terjadi. Ya, banyak sekali faktor. Saya harus akui itu. Ada banyak faktor. Ya, termasuk faktor dari orang tua itu sendiri. Ya, sejak anak itu mulai tumbuh besar, ya kan, balita begitu ya, mulai balita, orang tua yang tidak serius mendisiplinkan anak-anaknya itu cenderung akan melahirkan sifat memberontak ini. Apalagi ketika anak itu sudah mulai bergaul. Di luar mereka bergaul dengan anak-anak lain yang bisa jadi anak-anak tersebut adalah anak-anak pemberontak terhadap orang tua. Dan saya perhatikan, biasanya berontak terhadap orang tua ini mulai terjadi umumnya di usia 12 sampai 16 tahun ya, atau 17 tahun umumnya. Artinya di bawah usia itu bisa juga terjadi, dan di atas usia itu juga bisa terjadi. Masalahnya sekarang ketika terjadi pemberontakan terhadap orang tua itu bukan hanya sebatas kepada menolak atau melawan perintah orang tua, tetapi juga seringkali disertai dengan kata-kata kasar, ya, makian, bahkan kutukan, ya, mengutuk orang tua. Dan lebih parah lagi, saudara, ada tindakan kasar yang berupa fisik, ya, memukuli orang tuanya, ya, bahkan bisa terjadi, bahkan sudah terjadi, kita juga mungkin sudah pernah baca di dalam berita-berita, ada yang dibunuh orang tuanya. Nah, inilah bentuk-bentuk dari pemberontakan anak terhadap orang tua. Nah, kita sebagai pengikut Yesus Kristus harus tahu bahwa mengenai hal ini, berontak terhadap orang tua, itu betul-betul sangat dilaknat oleh Tuhan kita. Yang pertama dikeluarkan perintah mengenai hormati orang tua itu sudah ada pada Keluaran 20 ayat 12. Ya, Keluaran 20 ayat 12 firman Tuhan berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu.
Jadi Tuhan sudah menetapkan anak-anak harus menghormati ayah dan ibunya. Bagaimana menghormati ayah dan ibunya? Tentu saja termasuk mentaati didikan dan ajaran, ya, didikan ayahnya, ajaran ibunya, ya, nasihat-nasihat, dan berlaku sopan. Begitu cara untuk menghormati ayah dan ibu, ya. Dan bukan itu saja. Ada banyak firman Tuhan yang akan saya sampaikan kepada saudara. Bagaimana Tuhan sudah mengatur, ya. Seorang anak itu betul-betul harus menaruh hormat kepada ayah dan ibunya. Seperti misalnya di dalam Keluaran 21 ayat 15. Di sana disampaikan, siapa yang memukul ayahnya atau ibunya, pastilah ia dihukum mati. Perhatikan saudara. Memukul ayahnya dan ibunya, ya. Siapa yang memukul ayahnya atau ibunya, hukumannya hukuman mati, saudara. Artinya Tuhan sangat serius mengenai hal ini, ya. Bagaimana anak memperlakukan orang tua, itu Tuhan sangat serius. Saya ulangi lagi, Tuhan sangat serius, saudara. Ya, baru satu ini, saudara. Ya, Keluaran 21 ayat 15. Siapa yang memukul ayahnya atau ibunya, pastilah ia dihukum mati. Selanjutnya yang saya sudah sampaikan di awal tadi, ketika seseorang anak menjadi pemberontak terhadap orang tua, itu umumnya akan disertai, tadi kan tindakan, ya, kekerasan, sekarang ucapan juga. Itu bisa terjadi disertai dengan ucapan. Maka di Keluaran 21 ayat 17, firman Tuhan berkata, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya, ia pasti dihukum mati. Lagi-lagi saudara, kita ketemukan dihukum mati, saudara. Ya, ucapan yang mengutuki ayahnya atau ibunya itu upahnya itu adalah dihukum mati, saudara. Ya, balasannya itu hukuman mati. Jadi ketika kita mengatakan sesuatu kepada ayah kita atau ibu kita, misalnya, mampuslah kau, ya kan? Seumur-umur kamu tidak akan bahagia. Itu kan bentuk-bentuk kata-kata yang mengutuki. Di hadapan Tuhan, seorang anak yang berkata seperti itu dihukum mati. Bahkan anak-anak yang seperti itu di zaman lalu itu dilempar dengan batu sampai mati. Itu hukumannya langsung, saudara. Jadi anak yang memberontak ini kan memang dikategorikan juga sebagai anak durhaka, saudara. Ya, tingkatannya itu menjadi anak durhaka. Awalnya memberontak kecil-kecilan, melawan orang tua, disuruh melawan, dinasehatin melawan, ya. Kemudian nanti menjadi pemberontak yang lebih hebat lagi, dan kemudian nanti menjadi anak durhaka, membangkang, saudara. Ya, sudah menjadi anak yang membangkang. Jadi hati-hati yang sekarang berstatus anak-anak. Kalian jangan sembarangan memperlakukan orang tua kalian. Karena Tuhan sangat serius mengenai perilaku anak terhadap orang tuanya. Sudah 2 firman Tuhan yang saya sampaikan yang berakibat dihukum mati, saudara. Ya. Jadi tambahan tadi saya sempat sampaikan bahwa anak, ya, yang melakukan kedurhakaan kepada orang tua, ya, membangkang orang tua. Jadi orang tua sampai sudah misalnya memukuli anak itu tetap keras kepala, ya, keras hati, membangkang. Nah, kalau di zaman dulu itu dilempari dengan batu sampai mati, saudara. Nah, selanjutnya dinasihatkan kepada anak-anak. Kita ketemukan itu di dalam Amsal 1 ayat 8, ya, Amsal 1 ayat 8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Mungkin kita bertanya-tanya, ya, apakah ada perbedaan didikan dan ajaran? Didikan itu lebih kepada mentalitas, saudaraku, ya.
Jadi seorang ayah itu akan lebih menggembleng seorang anak itu dari segi atau dari sisi mentalitas anaknya. Ya, ketegaran, ya, kekuatan. Ya kan, mentalnya itu dibentuk sama seorang ayah. Dan mengajar adalah bagian ibu. Apa yang ibu ajarkan? Hal-hal yang bersifat keterampilan, ya kan? Hal-hal yang bersifat pelajaran, ya kan, keilmuan. Makanya jangan heran anak-anak kalau ibumu di rumah itu bawel dalam hal belajar kalian, ya. Suka bicara sebentar-sebentar tegur atau mengingatkan ini dan itu mengenai pelajaran. Karena memang itulah yang Tuhan taruh di dalam hati sanubari seorang ibu untuk memberikan ajaran kepada anak-anaknya. Ya, begitu juga kalau ada seorang ayah, ya, terasa olehmu bahwa ini kok sepertinya meminta saya melakukan sesuatu yang agak berat atau tidak masuk akal. Itu menurut kamu tidak masuk akal. Tapi tentu saja seorang ayah sudah mempertimbangkan kekuatan pada anaknya. Sesungguhnya seorang ayah itu hanya ingin membentuk mental Anda, ya, mentalitasmu, supaya engkau mempunyai mentalitas yang baik, yang kuat. Karena di dalam menjalani kehidupan, mentalitas itu juga perlu, ya kan? Kalau enggak, kita akan gampang menyerah, kita akan lemah. Ya, sedikit ada tantangan kita langsung kendor, kita langsung menyerah. Nah, jadi itu yang dimaksudkan, hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Selanjutnya, kita akan baca lagi di dalam Amsal 23 ayat 22. Amsal 23 ayat 22 bilang begini, dengarkanlah ayahmu yang memperanakkan engkau dan janganlah menghina ibumu kalau ia sudah tua. Ya, mungkin saudara pernah, ya, menemukan ada kejadian seperti ini, ya, seorang anak karena ibunya sudah tua, lalu keluar hinaan-hinaan, ya, terhadap ibunya. Di dalam Tuhan, hal seperti itu, ya, perhatikan, hal seperti itu dilarang keras, ya. Tuhan tidak akan pernah menerima engkau di dalam kerajaan sorga jika perilakumu seperti itu. Ya, kita sedang membahas 18 sifat buruk yang akan menonjol menjelang akhir zaman, dan kalau judulnya adalah sifat buruk, maka tentu saja orang yang memiliki sifat buruk ini tidak pernah akan dapat diterima di dalam kerajaan sorga, saudara. Jadi kita sudah membahas sebelumnya 5 sifat buruk, sekarang yang ke-6 adalah memberontak terhadap orang tua, maka tidak akan kamu ketemu di dalam sorga, atau jangan pernah engkau berharap engkau yang memberontak kepada orang tua itu akan dapat diterima di dalam kerajaan sorga. Sekalipun pelayananmu hebat, sekalipun ibadahmu lancar, ya, tidak pernah absen, tidak pernah bolos, engkau tekun apapun, ketika engkau menghina ibumu, maka engkau menjadi anak yang celaka. Ya. Selanjutnya, di dalam Amsal 19 ayat 26, anak yang menganiaya ayahnya atau mengusir ibunya memburukkan dan memalukan diri. Ya, jangan pernah ringan tangan menganiaya ayahmu ketika ayahmu beranjak menjadi tua dan lemah, ya, dan engkau telah mungkin berhasil secara ekonomi, ya kan? Atau engkau memendam rasa kebencian, kedendaman kepada ayahmu, lalu engkau membalaskannya itu. Sekali-kali jangan pernah engkau lakukan, saudaraku. Ya, seorang ayah, seorang ibu, sampai engkau berusia berapapun, statusnya adalah tetap ayah, tetap ibu. Tidak akan tertukar, saudaraku. Engkau tidak akan pernah menjadi melebihi daripada orang tuamu. Itulah mengapa firman Tuhan sangat keras mengingatkan setiap kita. Perlakukanlah ayahmu dan ibumu dengan sebaik-baiknya. Ya, dikatakan di sini, anak yang menganiaya ayahnya atau mengusir ibunya memburukkan dan memalukan diri. Nah, saya ingin memperluas sedikit mengenai mengusir ibunya. Mungkin akan ada pertentangan dari saudara ketika saya mengatakan seorang ibu
yang tidak tinggal bersama-sama dengan anaknya, dalam arti dititipkan ke tempat lain. Ini adalah sebentuk pengusiran, saudaraku. Ini bentuk mengusir secara halus sebenarnya. Ya, saya mohon maaf harus berkata jujur seperti ini. Ya, karena dikatakan mengusir ibunya berarti dia terpisah daripada engkau. Mungkin memang dengan kata-kata yang baik engkau menyampaikan, "Ibu, kami titipkan dulu ya ibu di tempat ini ya, karena kami sibuk." Oke, dulu waktu kamu masih baru lahir, engkau masih belum bisa apa-apa. Engkau menit ke menit, jam ke jam, hari ke hari, minggu ke minggu bersama ibumu, dirawat, diperhatikan. Asal engkau menangis, ibumu langsung menghampiri dan menjagaimu, memberimu susu. Sekarang engkau sudah mendapatkan masa depan, punya uang cukup, engkau pisahkan ibumu daripada dirimu, menempatkan ibumu ke tempat yang lain. Ini yang dimaksudkan oleh firman Tuhan. Mengusir ibunya itu bukan berarti engkau marah-marah membentak lalu mengusir, "Pergi kau dari rumahku." Tidak, saudara ya. Mengusir itu juga berarti membuat ibumu itu tidak berada dekat dengan engkau. Engkau sengaja menempatkan ibumu keluar dari area kehidupanmu karena engkau sedang sibuk barangkali. Karena engkau merasa ibumu merepotkanmu. Firman Tuhan ini mengingatkan, jangan lakukan itu. Itu memburukkan dan memalukan diri. Ya, mungkin engkau tidak akan mendengarkan di telinga orang berkata yang buruk mengenai engkau dan membuat engkau malu. Tapi orang dengan batin, saudara, dari batin mereka itu sudah pasti menilaimu. Engkau sedang melakukan sesuatu yang buruk terhadap ibumu. Pertimbangkan hal yang saya sampaikan ini, saudara. Ya, jangan mengertikan bahwa firman Tuhan mengatakan jangan mengusir kan? Saya kan tidak mengusir. Ya, jangan membela diri. Ketika engkau memisahkan ibumu dari engkau, ya, engkau menempatkan ibumu ke tempat yang lain sehingga terpisah dia daripadamu. Apapun alasannya, firman Tuhan katakan di sini, ya, mengusir ibunya memburukkan dan memalukan diri. Ingat waktu engkau masih bayi, seorang ibu terus bersama dengan engkau. Maka ketika engkau tumbuh dewasa, engkau telah bisa mandiri dan ibumu beranjak tua, engkau harus memperlakukannya dia dengan baik. Dan terakhir, saudaraku, ini yang paling engkau harus lakukan di dalam kehidupan bersama orang tuamu. Ya, saya berdoa setiap anak-anak yang mendengarkan firman Tuhan ini melakukan apa yang saya akan baca, yaitu Amsal 23 ayat 25. Amsal 23 ayat 25 bilang, "Biarlah ayahmu dan ibumu bersuka cita, biarlah beria-ria dia yang melahirkan engkau." Siapa yang melahirkan engkau? Ibumu. Biarlah ibumu beria-ria. Oleh kenapa dia beria-ria? Oleh karena perbuatanmu, oleh karena sikapmu, oleh karena tutur bahasamu. Ibumu beria-ria, hatinya senang. Ya, ayahmu dan ibumu bersuka cita. Kenapa mereka bersuka cita? Karena engkau sebagai anak-anaknya bersikap manis, engkau berperilaku baik, bertutur bahasa baik, tidak mengatakan kata-kata yang menyakiti hati atau mengecewakan orang tuamu. Ya, tidak melakukan pemberontakan. Nah, karena tadi disampaikan bahwa pemberontakan atau memberontak terhadap orang tua itu adalah merupakan sifat yang akan menonjol menjelang akhir zaman, maka engkau akan bisa melihat hal itu semakin banyak terjadi di lingkungan masyarakat. Ya, semakin menuju kepada akhir zaman, memberontak terhadap orang tua itu akan semakin sering terjadi. Nah, saya berdoa semua yang sudah mendengarkan pesan firman Tuhan ini jangan sampai menjadi salah satu dari pelaku pemberontakan terhadap orang tua ini. Engkau harus menjadi garam dan terang bagi orang-orang lain, ya, bagi anak-anak lain.
engkau harus memberi mereka nasihat, supaya jangan sampai mereka menjadi orang-orang yang memberontak terhadap orang tuanya. Karena apa? Karena sifat memberontak terhadap orang tua ini merupakan salah satu sifat buruk dari 18 sifat buruk yang akan menonjol menjelang akhir zaman. Dan berulang kali saya katakan, sifat buruk sudah pasti tidak akan pernah diterima tinggal dalam kerajaan sorga. Jadi kita tidak akan pernah menemukan seorang anak yang memberontak terhadap orang tua diterima di dalam kerajaan sorga. Kacau sorga itu, saudara, kalau sampai hal itu terjadi. Jadi demikian kita sudah mendengarkan kali ini sifat keenam, ya, sifat buruk keenam, yaitu memberontak terhadap orang tua, yang merupakan salah satu dari 18 sifat buruk yang sedang kita bahas hari-hari ini. Saudara boleh menemukan sifat buruk yang pertama sampai yang kelima di video yang sebelumnya, yang jarak uploadnya itu hanya sehari 2 hari, saudara. Ya, dan kami berharap yang kami sampaikan itu memberkati saudara, dan jangan lupa kalau itu memberkati saudara, segera klik tombol share, saudara, dan bagikan kepada setiap orang yang saudara kasihi, supaya pekerjaan kami, pemberitaan firman Tuhan ini dapat menjangkau lebih banyak jiwa-jiwa, saudara, dan banyak orang yang akan diberkati. Ini yang kami harapkan dan kami mohon kepada saudara-saudara peran sertanya. Marilah bermurah hati walaupun cuma dengan cara membagikan video-video yang memberkati saudara. Jadi untuk kali ini sifat ke-6 kami tutup. Kita akan lanjut dengan video berikutnya, sifat yang ke-7. Ya, nantikan itu, kami akan upload dalam waktu singkat. Terima kasih atas perhatian saudara. Kita jumpa lagi dalam pemberitaan firman Tuhan lainnya. Haleluya.